berbincang dengan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa. Bagaimana cara beliau memulai usaha ini? Bagaimana perjalanan beliau? Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Agung Santi, biasa dipanggil Bu Santi, pemilik usaha salon dan laundry Hazard. Merintis usaha laundry saya lakukan kisaran tahun 2011. Waktu itu kami sudah mempunyai 3 orang anak. Suami mempunyai usaha di bidang salon tapi di kota lain, yaitu di kota Palur, sementara saya dengan anak-anak tinggal di Wonogiri. Ketika kami tinggal di Wonogiri ini, sambil menunggu anak itu saya sering punya banyak waktu luang, lalu saya kepikiran untuk mempunyai usaha di bidang laundry. Browsing di internet, ternyata usaha laundry itu membutuhkan modal yang besar. Akhirnya kami memutuskan menjadi agen dari sebuah laundry besar di kota kami. Selang beberapa bulan kami tidak sepemahaman, dalam artian laundry kami kurang memenuhi target dari laundry induk. Akhirnya kami diputus di tengah jalan, kontrak kerja kami diputus, jadi kami tidak menjadi agen lagi dari laundry tersebut. Kami bingung juga karena kami sudah mempunyai 1-2 pelanggan, sementara kami hanya mempunyai mesin kecil rumahan kapasitas 6 kilo. Saya masih ingat betul pada waktu itu mesin saya adalah mesin dengan merek Aqua seharga 900.000. Mesin dengan kapasitas 6 kilo itu berarti kami hanya dapat memasukkan pakaian dalam kisaran 3 kilo sekali masuk. Alhasil saya kemudian berpikir untuk mempercepatnya dengan saya mencucinya secara manual, ya istilahnya mencuci sendiri, saya keringkan, itu sangat membantu. Tapi karena usaha laundry kami ini mulai jalan, beberapa tetangga kami itu mulai melaundry ke tempat kami. Dalam hitungan 1 bulan mesin kami sudah error, sudah rusak, sudah istilahnya kebakar, saking panasnya saking kami mengerjakannya siang malam non stop waktu itu. Kemudian waktu itu mohon maaf sekali kami belum memahami tentang bagaimana bank syariah. Jadi kami itu mengajukan pinjaman di bank konvensional untuk membeli, sebenarnya tujuan kami untuk membeli mesin cuci baru, tapi alhamdulillah waktu itu ditolak. Jadi itu ternyata itu memang jalan bahwa kami itu tidak usah minjam di bank gitu. Tapi waktu itu kami benar-benar memerlukan mesin besar untuk menjalankan laundry kami yang mulai jalan itu. Kemudian seorang teman menawari untuk membeli ke dia dengan cara diangsur. Alhamdulillah setelah itu kami bisa membeli, setelah bulan itu selesai kami bisa membeli mesin baru lagi. Dan kemudian dalam perjalanannya menjalankan usaha laundry itu kami mengalami istilahnya itu gangguan teknis, istilahnya itu kendala itu sangat banyak. Karena awalnya kami kan hanya
namanya pengepul. Jadi kami itu tidak paham seluk-beluk mengerjakannya. Kami cuma menampung, kemudian menyetorkannya ke laundry besar tersebut. Kemudian kami menerima dalam keadaan bersih, menyampaikan kepada pelanggan. Tapi kemudian ketika kami menangani, kami menemukan berbagai macam kendala, seperti misalnya ketika mesin kami rusak, kami bingung, tidak bisa, kami bingung bagaimana mengatasinya. Dari situ akhirnya pada tahun-tahun berikutnya kemudian suami memutuskan untuk pulang, menutup usaha di kota lain, dan kami bersinergi bersama di kota Wonogiri ini. Nah, ketika suami pulang itu masalah teknik mesin, seperti kerusakan pada mesin, suami bisa menangani, dan itu sangat memangkas sekali biaya operasional untuk kami membayar kepada teknisi ketika mesin-mesin kami rusak. Itu sangat terasa sekali. Kendala berikutnya adalah ketika kami belum mempunyai setrika uap. Waktu itu kami memang benar-benar bertahap, jadi bukan kami punya modal terus kami beli semua alat usaha, itu tidak. Kami beli secara bertahap apa yang kami perlukan gitu. Kami belajar dari keadaan yang kami alami gitu. Ketika itu beberapa kali kami harus berganti setrika listrik karena elemen dari setrika listrik itu mengalami kerusakan karena kami menggunakannya non-stop. Waktu itu kami masih mengerjakan sendiri, sehingga kami bisa dihitung siang dan malam mengerjakannya. Kami start dari mulai jam 1 malam itu sampai istirahat jam 10 malam itu penggunaan menggosok, masalah pergantian antara saya dan suami. Nah, kemudian kami kan berpikir untuk membeli setrika uap. Kami selalu belajar lewat YouTube, bagaimana cara menggunakan setrika uap. Karena untuk bertanya kepada sesama pengusaha laundry rasanya tidak etis, juga tidak mungkin, kayaknya kesannya itu gimana gitu. Jadi kami itu belajar lewat YouTube begini. Ketika kami mengalami kerusakan setrika uap pun, kemudian kami pernah mengorbankan 2 setrika uap untuk diobrak-abrik dan tidak bisa mengembalikannya karena mengalami kerusakan. Itu menjadi media pembelajaran bagi suami. Ketika kemudian semakin kesini kami tidak memerlukan teknisi dari luar, jadi suami bagian operasional untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak istilahnya. Itu sangat memangkas anggaran pengeluaran kami. Kemudian dalam mengembangkan usaha ini, awalnya kami mengerjakan sendiri, tapi sebuah usaha itu akan terasa bermanfaat, juga akan terasa juga perkembangan yang terasa itu ketika kami bisa mempunyai karyawan. Jadi dalam usaha itu istilahnya kami berbagi rezeki dengan teman kami gitu. Dalam pengerjaannya itu karyawan kami bekerja dari mulai jam 8 pulang jam 4 dengan sistem gaji, bisa mereka minta harian atau mingguan atau bulanan, tapi selama ini kami berikan harian. Dalam 1 minggu kami berikan libur 1 hari. Kami usahakan untuk libur tidak pada hari Minggu, karena ketika hari Minggu pekerjaan di laundry itu benar-benar overload untuk seragam-seragam yang akan digunakan hari Senin. Dari awal mula 1 mesin cuci kecil tersebut, saat ini kami sudah mempunyai 5 mesin cuci besar. 1 mesinnya itu front loading dan 1 mesin top loading. Kemudian kami punya mesin pengering dengan konversi listrik dan gas, dan punya 2 setrika uap. Alhamdulillah dengan adanya mesin-mesin tersebut itu pekerjaan kami bisa lebih terpantau.
bisa kami manajemenis, bisa ditangani karyawan, saya kembali mempunyai waktu luang. Dan waktu itu karena suami menutup usahanya di kota lain dan kemudian membuka usaha di rumah, yaitu potong rambut pria, kami seringkali menemui customer wanita yang datang ke tempat kami dan suami tidak mau mengerjakannya. Akhirnya saya pun berpikir untuk kursus. Waktu itu pada tahun 2016 saya kursus salon. Dan kemudian saya pada tahun 2017 mulai membuka usaha salon muslimah. Jadi dalam usaha saya ini saya dan suami itu memiliki bidang yang sama, yaitu kalau suami salon untuk pria, saya salon muslimah, dan laundry kami kelola secara bersama-sama. Jadi bangun usaha kami kalau diceritakan itu kadang yang berbesmili, Mbak. Masalahnya begini, ketika saya mulai merintis usaha laundry itu, si bungsu saya itu masih bayi, masih kecil. Sampai kemudian ketika anak saya itu sekolah TK, saya itu sama sekali tidak pernah mengantarkannya. Jadi anak saya itu cuman tidak pernah menungguinya seperti anak-anak lain. Jadi si kecil kami itu, Mbak Isya itu, kami antarkan ke sekolah, kemudian nanti kita jemput. Selama 2 tahun di sekolah TK itu, anak kami benar-benar mandiri, sampai gurunya memberikan penghargaan sebagai anak paling bersahabat dengan teman-temannya, karena katanya dia itu pusing kalau nggak ngobrol sama teman-temannya. Soalnya saya itu jemputnya pasti terlambat, terus teman-temannya itu pasti sama ibunya, tapi dia enggak. Jadi dia itu mengalihkan rasa dia nggak sama dengan mereka itu dengan banyak ngobrol kepada teman-temannya gitu, sehingga anak saya itu benar-benar mandiri si kecil itu melihat kami orang tuanya berjibaku membangun usaha. Jadi ketika anak saya membuka mata bangun tidur itu, saya sudah memegang gosokan, sudah memegang mesin cuci, sudah bersih-bersih area salon gitu. Anak saya tumbuh menjadi anak yang mandiri. Semua anak-anak saya tumbuh menjadi anak yang mandiri. Jadi saya itu di rumah mengasihi mereka, tapi mereka bukan tipe anak yang manja atau apa. Mereka akan dengan senang hati membantu kami. Jadi ketika si kecil itu usia TK itu, dia akan yang membantu kami melabeli, memberikan label pada nama-nama, melabeli pakaian customer, memberikan tanggal pada customer, sehingga dari situ ia belajar membaca dan menulis lebih cepat daripada teman-temannya. Dan kami juga pernah istilahnya mengalami masa sulit ketika kemudian sumur kami kering di musim kemarau. Kami benar-benar mengalami masa sulit yang kalau diingat itu membuat saya itu bagaimana ya, rasanya itu sedih. Usaha kami itu memerlukan air, sementara di musim kemarau sumur kami itu benar-benar kering gitu, sehingga pekerjaan kami menumpuk. Rasanya itu kepala itu mau pecah, ya Allah ini bagaimana gitu. Sementara kami itu membangun usaha itu sedang mengumpulkan satu mesin ke mesin yang lainnya itu. Jadi ketika kami terkumpul, kami belikan mesin lagi itu, sementara sumur kami kering, ya Allah gitu. Itu membuat kami itu kadang, ya Allah ini bagaimana. Kemudian pernah juga ketika musim penghujan, sumur kami menjadi keruh, dan itulah yang kemudian membuat kami berinisiatif membuat sumur pompa, sumur jet pump. Jadi sekarang alhamdulillah masalah air insya Allah lancar dan aman. Bahkan beberapa tetangga kami bisa mengambil air di tempat kami. Itu kesulitan yang kami alami. Kalau senangnya itu adalah ketika komunikasi antara
kami dengan pelanggan yang terjadi antara kami dan pelanggan itu membuat kami seperti layaknya saudara. Jadi karena kami itu karena saling percayanya pelanggan, kadang itu mereka itu menaruh cucian itu cukup dengan biaya, Mbak saya taruh di depan pintu. Jadi mereka nggak ngantri nungguin kami nimbang atau apa, karena mereka percaya kami benar-benar memperhatikan kualitas pengerjaan laundry kami. Kami memperlakukan baju-baju customer kami itu seperti kami memperlakukan baju-baju kami. Jadi kalau ada noda ya kami bersihkan, kalau ada noda darah, noda jamur, noda karat gitu, kami punya cairan-cairan khusus untuk membersihkan itu, sehingga memang alhamdulillah laundry kami menjadi spesial di mata mereka, insya Allah. Untuk usaha salon, alhamdulillah sampai saat ini yang kami rasakan senang-senang saja, karena memang pada dasarnya kami hobi, jadi itu ada atau tidak adanya pelanggan bagi kami itu tetap membuat kami bersemangat untuk menekuninya. Di pandemi corona pada tahun 2019 akhir itu termasuknya 2020 awal 2020 itu kami benar-benar drop, omset kami turun 95% lebih. Bagaimana tidak, ketika customer kami adalah para anak sekolah, karyawan pabrik, karyawan ASN, pegawai ASN, guru, mereka yang setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu memerlukan seragam-seragam tertentu. 6 bulan pertama mereka tidak datang ke tempat kami, karena laundry adalah termasuk usaha yang harus tutup sementara. Salon dan laundry adalah usaha yang tutup sementara. Tapi kami selalu yakin Allah tidak mungkin menutup jalan bagi kami. Kami selalu memohon semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kami segera keadaan kembali normal kembali. Dan alhamdulillah beberapa bulan akhir-akhir ini usaha laundry kami sudah mulai naik ya 70% lah, walaupun belum maksimal. Sudah ada beberapa baju pengantin, sudah ada seragam-seragam yang mulai masuk, dan semoga kedepannya lagi negeri ini segera jauh dari segala bencana dan kami bisa mencari rezeki dengan rasa aman. Kalau ditanya omsetnya naik atau tidak, kami menjalaninya usaha ini itu kami jalani mengalir begitu saja. Ya alhamdulillah, dilihat dari banyaknya mesin yang kami punya, kemudian pelanggan-pelanggan yang solid dari awal sampai saat ini, alhamdulillah omset kami bisa disyukurilah. Kemudian mengenai banyaknya kompetitor di sekitar kami, sebenarnya kami itu tidak pernah teman-teman pengusaha laundry itu sebagai kompetitor. Bahkan saya menggawangi ide untuk mengadakan adanya perkumpulan pengusaha laundry di daerah kami. Karena begini, untuk menjadi besar itu kita tidak harus mengecilkan orang lain, tapi untuk menjadi besar itu mari kita rapatkan tangan, kita kuatkan barisan, kita maju bersama. Beberapa laundry teman kami bersinergi dengan beberapa laundry teman, seperti mereka yang belum punya setrika uap, maka mereka akan memberikan orderan jas, baju pengantinnya kepada kami. Atau ketika pekerjaan di tempat kami overload, maka saya akan membagi pekerjaan kami dengan mereka. Jadi tidak ada istilah persaingan di dalam benak kami. Harapan kami adalah setidaknya usaha kami terus menjadi besar, memberi manfaat kepada sekitar kami, memberi manfaat kepada orang lain, dan kemudian
semoga usaha kami ini bisa mempunyai cabang di mana-mana. Mimpi kami adalah kami bisa memanajemen usaha kami ini dengan sehingga menduplikasi kesuksesan kami gitu. Istilahnya itu ketika saya sudah bisa menduplikasi sistem, maka ketika membuka cabang itu tinggal plek gitu. Tapi ketika kami belum kuat akarnya, memang kami belum punya keberanian untuk membuka cabang. Motivasi kami untuk anak-anak muda adalah jika ingin berusaha, jika ingin membuka usaha, jika melihat sebuah peluang usaha, maka lakukan, maka kerjakan. Jangan pernah bertanya usaha apa yang cocok untuk saya. Belajar dari Bob Sadino bahwa usaha yang tepat adalah usaha yang dilakukan, bukan usaha yang ditanyakan. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut menyerah, dan tetaplah terus melangkah.